pernikahan dini, seks bebas, dan nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Oke nih, wah banyak banget ya ternyata yang belum Iya. aku tahu gitu. Halo Sobat Tenung semuanya, welcome to Tenlung Official. Ngomong-ngomong nih Sobat Tenung, tebak nih di samping aku nih ada siapa? Yuk simak. Halo Sobat Tenlung, perkenalkan nama saya Nela Alfiana Rosida. Di sini saya biasa dipanggil Nela. Saya masih berusia 18 tahun. Saya lahir di Madiun tanggal 17 Agustus 2004. Oke nih, nah Sobat Tenung semua nih, Nela Alfiana Rosida ya Iya. kan? Salah satu anak muda Ponorogo yang juga menjadi top 5 Putri Duta Genre 2022 dan juga menjadi putri terfavorit Batik Jawa Timur tahun 2022. Wah, banyak banget ya prestasinya. Iya, alhamdulillah. Aku manggilnya siapa nih? Nela Alfiana Rosida. Nela aja. Nela, Iya. oke. Aku manggilnya Nela. Wah, kamu itu berarti juga suka ya ikut kayak pemilihan duta ataupun putra-putri gitu ya? Iya, alhamdulillah suka. Soalnya dengan pemilihan tersebut saya bisa menggali potensi lebih dalam lagi. Wah, Iya. terus kalau hobi kamu tuh apa sih, Nel? Hobi saya itu sebenarnya traveling ya Kak ya. Soalnya dengan traveling kita bisa melihat dunia, kita bisa melihat alam. Dan dari traveling juga yang kita belum tahu, kita bisa menjadi tahu gitu. Oke, nih. Tapi nyambung nggak antara kamu kan ikut duta-duta gitu, Iya. tapi kamu milih hobi kamu traveling gitu. Iya, jalan-jalan. Masih nyambung. Masih bisa ya? Iya, bisa. Soalnya kan dari traveling tersebut kita bisa mengedukasi kepada masyarakat tersebut tentang apa yang akan diedukasi. Oke, betul banget. Kalau anak muda sekarang kan kita juga mikirin namanya OOTD nih. Iya, OOTD. Iya, betul banget. Outfit of the Aku day. hari ini pakai batik-batik soalnya aku lagi sama Putri Batik Jawa Timur, Besti, ya kan? Nah, kalau Nela sendiri nih kategori OOTD-nya tuh yang gimana sih? Aku lebih suka outfit yang cerah. Oke. Karena dengan outfit yang cerah itu aku bisa lebih percaya diri gitu. Oke. Tapi kamu ada nggak sih kayak orang yang aku jadikan patokan buat OOTD aku nih gitu? Pastinya ada ya, pastinya ada yang buat inspirasi, saya terinspirasi dari outfit tersebut. Tapi bukan berarti kita menjadi dia, kita Iya, harus tetap betul. menjadi diri sendiri. Gitu. Oke, kalau kan kamu ini berarti dapat 2 gelar ya Nila ya? Iya, alhamdulillah jadi satu Putri tahun. Genre Jawa, Duta Genre, ya, Duta iya. Genre Ponorogo Iya, sama Putri Batik Jawa Timur. Alhamdulillah. Kalau kamu itu mainnya kemana sih Nil? Kalau aku itu mainnya sebenarnya bisa di mana saja, tapi itu lebih ke alam. Saya lebih suka ke alam karena dengan main di alam tuh saya bisa lebih merasakan fresh, terus bisa lebih mengenal, oh ini misal ada hewan ya, hewan, oh ini hewannya saya belum tahu namanya apa gitu. Nah itu bisa menjadi pengalaman baru, wawasan baru, hal baru yang sebelumnya saya nggak tahu menjadi tahu. Oke. Iya. Kalau kan berarti kamu juga suka ke tempat wisata gitu nggak sih? Iya, suka banget. Sebutin tempat wisata yang emang kamu tuh suka banget ke situ. Tempat wisata yang aku suka banget, ini di daerah Jawa Timur atau Jawa Ponorogo? Timur boleh, Ponorogo boleh. Tempat wisata ini tadi lebih ke Tawangmangu, terus Magetan, Ngebel, Iya. Madiun apa Sen City itu lebih ke kota ya? Iya, Madiun? ke kota. Iya. Oke. Madiun. Kalau buat ke Ngebel nih, ngomongin soal Ngebel juga. Menurut kamu wisata di Ngebel tuh sekarang udah bagus belum sih? Udah bagus, tinggal kita memperbaikinya lagi. Oke. Ya. Udah bagus kok. Ngebel itu enak buat liburan sama family, sama temen, sama siapa enak. Hawanya itu dingin. Kamu berarti suka yang dingin-dingin gitu ya? Iya, aku suka yang dingin-dingin gitu. Oke, kalau yang panas mah kita harusnya menghindari sinar matahari, bener. Nanti jadi vampir. Betul. Nah, ngomongin soal kamu jadi duta genre, sebenarnya tuh apa sih duta genre itu? Duta genre itu duta generasi berencana yang dimana di dalam duta ini itu untuk mengarahkan atau mengedukasi khususnya kepada remaja sekarang untuk menghindari hal-hal yang buruk atau bisa dibilang kita untuk menghindari pergaulan yang bebas. Oke, nih kalau kegiatannya duta genre itu apa? Kegiatan dari duta genre itu sebenarnya ada banyak aktivitas atau program kerja. Salah satunya yaitu untuk mensosialisasi kepada orang-orang atau masyarakat tertentu. Kemarin itu ada di sekolah Jenangan itu untuk
kita memberitahu gimana pembahasan masalah stunting, triad KRR, seperti itu. Triad KRR itu melingkupi 3, yaitu 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja, di mana dalam triad KRR ini meliputi pernikahan dini, seks bebas, dan nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Oke nih, wah banyak banget ya ternyata yang belum aku tahu gitu. Nah, kalau peran penting nggak? Seberapa peran penting Duta Genre itu untuk generasi muda? Penting banget, sangat-sangat penting, karena dengan adanya Duta Generasi Berencana, sebagai generasi muda itu kita bisa memposisikan diri, kita bisa memilih-milih, oh ini hal yang positif, ini hal yang negatif, itu kita bisa memposisikan diri tersebut. Oke, boleh sebutin nggak yang positif tuh gimana, yang negatif tuh gimana gitu? Oke, kalau yang positif itu kita melakukan hal-hal sesuai hobi kita dengan positif, misal rapat, kayak rapat organisasi itu kan ke dalam positif. Betul. Kalau antara rapat sama nongki lebih ikut yang rapat, tapi bisa juga kita memanajemen nongki itu sekedar hal untuk merefreshkan diri gitu. Oke, kalau Duta Genre itu ikut andil dalam hal apa aja sih Nela kalau di kota kita nih di Ponorogo ini? Duta Genre itu ikut andil dalam naungan di bawah naungan BKKBN Ponorogo, di mana itu Duta Genre bekerja sama dengan Dinas BKKBN Ponorogo. Oke, berarti kan kamu juga udah nemuin banyak pemuda di Ponorogo, Iya, maksud alhamdulillah. teman-teman Banyak lain relasi, juga, ya. betul banget. Emang masalah apa yang cenderung tuh negatif dan jadi problem buat anak muda sekarang gitu? Oh itu pergaulan bebas, dan di mana pergaulan bebas itu isinya ada pacaran yang toksik, itu kan nanti menjerumusnya ke bisa jadi hamil di luar nikah. Nah itu nanti juga berpengaruh kepada anaknya karena akan mengakibatkan stunting. Oke, ternyata kalau hamilnya duluan gitu bisa Iya nyebabin bisa, karena itu belum matang dalam selnya perempuan, karena idealnya menikah dari seorang perempuan itu di usia 21 dan yang laki-laki di usia 25. Oke, jadi tahu aku jadinya nggak buru-buru nikah deh kalau gitu kan masih 19 tahun. Nah, kalau Nela kan di Ponorogo ini juga banyak nih kan, Iya. senduk atau duta ini, terus banyak pemuda-pemudi dan lain-lain kan banyak banget. Iya. Kenapa kamu ini lebih memilih untuk menjadi Duta Genre? Iya, karena kembali ke pembahasan awal, karena genre itu sangat penting bagi remaja. Saya sendiri masuk ke Duta Genre itu sangat, wah, yang sebelumnya pembelajaran saya belum tahu, di dalam Duta Genre itu ada banyak pembelajaran yang saya menjadi tahu. Seperti halnya remaja yang biasanya pembelajaran tersebut di dalam sekolah itu tidak ada, di dalam Duta Genre itu menjadi ada gitu. Oke, kamu pernah nggak kalau di Duta Genre itu terlibat dalam satu masalah anak muda gitu? Terlibat itu kebanyakan yang dari Ponorogo itu pernikahan dini. Pernikahan dini disebabkan dari itu tadi seks pranikah, iya seperti itu. Terus ada di Ponorogo masih ada gak sih budaya yang mengharuskan pernikahan dini? Udah enggak ya? Udah nggak ada sih. Iya, udah lebih enggak ke dijodohin gitu Iya, mungkin ya. dijodohin. Nah, itu bisa juga terjadi karena kurangnya ekonomi, fasilitas seperti itu. Terus mereka memilih, wah daripada sekolah aku masih lama, masih butuh biaya sekolah, mending nikah aja gitu. Mungkin mikirnya seperti itu, padahal itu cara yang kurang tepat di dalam remaja saat ini. Cara kamu ngomongin ke orang gitu kan biasanya berpikir kayak, ya udah ini tuh hidup aku bukan hidup kalian gitu. Cara kamu ngomonginnya tuh gimana gitu? Cara dari diri saya sendiri yaitu bahasanya ngereh-ngereh. Kayak kita nasihatin baik-baik, kita kasih edukasi, kita kasih pemahaman, oh seperti ini kurang tepat, seperti ini tepat gitu. Oke, mau dengerin ya, tapi masih mau dengerin Iya, kalau masih mau dengerin ya alhamdulillah, kalau enggak berarti kita udah enggak bisa ikut apa-apa, karena itu juga hak dia, kehidupan dia, sama orang tua dia gitu. Oke. Terus kan baru kemarin banget nih kamu ikut dalam ajang pemilihan Putra Putri Batik Jawa Timur. Iya. Seru enggak sih Nel itu? Alhamdulillah seru banget Kak, enggak seru aja, tapi di sini saya juga mendapatkan banyak pengalaman dan wawasan baru yang dimana di sini saya bisa menjadi remaja yang bertumbuh untuk menjadi role model dari banyak orang. Oke nih, kemarin itu tuh hubungin Nela tuh agak lumayan nyukup waktu ya Nel ya kita berdua, karena
Emang Nela itu juga cerita ke aku nih Sobat Demo kalau dia lagi ikut dalam pemilihan Putra Putri Batik Jawa Timur. Dan alhamdulillahnya kamu dapat gelar apa sih Nel? Alhamdulillah kemarin tuh dapat juara favorit Putri Batik Jawa Timur. Alhamdulillah banget nih. Selamat melaksanakan tugas-tugas kamu nih. Iya, ini semangat mengemban amanah baru. Oke. Tugasnya apa aja sih Nel kalau Putra Putri Batik tuh? Kalau dari Putra Putri Batik ini tugasnya untuk mengedukasi kepada masyarakat bagaimana kita memberi pemahaman tentang batik. Kan sekarang banyak anak muda bahwasanya pemahaman tentang batik itu batik biasanya dipakai di acara event-event tertentu atau acara-acara formal. Padahal batik itu bisa dipakai kapan saja dan di mana saja. Oke, betul ya juga Iya, ya. Dengan kamu suka batik ya? Iya, suka batik. Sebenarnya dulu itu kurang suka, tapi dengan cara saya bisa mengenal dan mempelajari batik di sini saya bisa merasakan kecintaan saya terhadap batik. Gitu. Oke, berarti awalnya kamu gak suka batik dong? Iya, awalnya kan banyak generasi muda yang suka tapi jarang memakainya. Sukanya sekedar suka tapi enggak ternyuh di hati itu. Rasa mencintainya tuh sampai. Terus habis ikut ini jadinya tambah suka gitu. Iya, tambah suka sama batik. Nah, terus menurut kamu nih, seberapa penting batik itu untuk anak muda? Sangat penting sekali, karena sebagai generasi muda kita itu harus bisa untuk melanjutkan warisan budaya luhur yang dimana yaitu batik. Kita bisa dengan cara untuk memakainya atau enggak gitu mengubah batik tersebut menjadi gaya style anak muda kekinian. Gitu. Terus menurut kamu tuh emang masih jadi tren gitu di kalangan kalian itu kayak batik tuh masih bagus gitu? Iya masih. Itu batiknya kita ubah stylenya untuk menjadi tahu belt batik itu. Itu belt batik dibuat itu rok lilit. Itu kan biasanya dipakai anak muda sekarang ya buat nongki buat photoshoot buat apa aja gitu. Betul banget sih ya. Sekarang batik di match and match banyak banget. Tapi itu menghilangkan makna dari batik nggak sih Nel? Enggak menghilangkan makna dari batik. Karena apa? Kan padahal kan itu dirubah gitu loh. Iya, kan tapi itu kan masih terdapat dari golongan batik yang dimana arti batik itu amba dan titik, menorehkan titik-titik di atas kain gitu. Dan bermunculan makna sebagai tulisan atau lukisan yang bermakna di setiap kainnya, di setiap goresannya gitu. Oke, kalau menurut Nela sendiri nih, sepeka apa anak muda ini tentang batik? Sebenarnya dari 100% itu 75% yang peka terhadap batik. Dan sisanya itu masih kurang peka. Karena apa? Karena masih banyak yang lain berpikiran batik itu, ya itu tadi, bisa dipakainya tuh hanya acara-acara formal. Padahal batik bisa dipakai kapan saja dan di mana saja. Iya sih Nel, tapi kadang-kadang tuh kayak kita keluar sama teman kita nih. Aku pakai batik sendiri, nanti ada yang nih cuit-cuit gitu bilang, kamu mau kondangan apa mau ngapain gitu. Nah tinggal jawab aja, ya nggak apa-apa, ini kan pakai warisan budaya luhur kita gitu. Wah betul banget sih, betul juga ya. Oke nih Nela, apa gara-gara anak muda tuh berpikir kalau batik itu norak, jadi batik itu diklaim sama negara lain gitu? Sebenarnya enggak norak, hanya saja di negara kita itu masih kurang dalam mempromosikan batik kita. Dan baru saja batik itu diakui oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Oke, berarti baru banget ya? Iya baru banget, itu di bawah kepemimpinannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oke. Iya. Kalau kamu tuh kenal batik tuh batik mana aja sih Nel? Batik khususnya di Ponorogo ini. Batik Ponorogo yaitu batik reog dan merak. Batik reog itu bermacam-macam. Ada batik reog Parangbarong, ada batik merak Gumilir itu. Dan di setiap makna, di setiap nama dari batik tersebut itu terdapat makna yang berbeda-beda dan filosofi yang berbeda-beda. Gitu. Ternyata batik itu juga banyak ya di kota kita sendiri. Iya, banyak banget. Dari satu nama itu bisa mencabangkan banyak. Oke. Jadi itu tuh kayak ada sejarah gitu nggak sih? Iya, ada sejarah batik. Oke, sejarah batik berarti masing-masing nama itu ada sejarahnya kenapa dikasih nama gini. Iya. Oke, berarti kamu juga belajar sampai situ nih? Iya. Wow, panjang banget ya, Besti. Gak apa-apa deh, jadi ini bisa jadi pengetahuan baru untuk kita, untuk semuanya. Iya, betul. Iya. Betul banget. Terus kasih alasan kamu kenapa anak muda harus suka sama batik. Alasan anak muda harus suka terhadap batik
untuk kita menjaga warisan budaya leluhur kita dengan cara kita mempelajari, mengenalkan, mengajak, membeli, dan mengenakan batik. Wah, seru juga ya Iya. ternyata ya. Dan dengan kita membeli batik, kita bisa membantu UMKM dan dari uang tersebut kita bisa masukkan ke dalam devisa negara. Oke, berarti itu sebagian dari batik juga masuk ke dalam Iya, devisa masuk ke negara. devisa negara. Wah, kan batik itu kan cenderung pada pelestarian budaya nih. Iya. Terus tuh gimana cara kamu menekan batik pada era yang sangat digital ini nih? Nah, di era digital yang semuanya serba mudah, di sini saya mengenalkan batik melalui sosial media saya. Yang dimana di sini saya menggunakan sosial media saya dengan mengedukasi kepada masyarakat luas, tentunya generasi muda, remaja muda yang saat ini, bahwa kita kasih pemahaman terhadap batik. Oke, berarti sosial media kamu tuh apa aja sih, Nia? Sosial media saya ada WhatsApp, Instagram, TikTok, itu. Oke, kalau nama-namanya tuh apa? Kalau Instagram apa? Kalau TikTok apa? Kalau Nama username. iya, username-nya tuh. Instagram Nela Alfiu, Oke. TikTok Your Girl. Jadi kenapa lo kok dirubah-rubah gitu anak muda? Iya, Kalau nggak di apa-apa. TikTok gitu namanya jadi berubah 185 derajat gitu langsungan ya kan? Kayak Sesuai mood. oke, kalau kamu sesuai mood. Iya, kalau aku ngerubah nama di TikTok itu sesuai mood. Oke. Kan kemarin kamu itu juga jadi duta genre dan putra-putri Iya. batik nih Jawa Timur. Itu ada peran nggak sih sosial media dalam pencapaian kamu sekarang nih? Tentunya ada banget peran penting dalam bersosial media. Dan tentunya sosial media itu juga dapat kita buat sebagai digital marketing. Gitu. Wah, oke, berarti digital marketing itu penting ya? Iya, selain penting buat produk yang akan dipromosikan, digital marketing juga penting buat diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita bisa membranding diri kita melalui sosial media yang ada. Oke, menurut kamu anak muda sekarang udah melek belum sama digital marketing? Belum semuanya. Karena banyak sekali anak muda sekarang yang menyepelekan halnya tentang digital marketing. Padahal digital marketing itu penting sekali untuk sekarang dan kedepannya. Oke, kalau Nela sendiri nih, digital marketing menurut Nela tuh apa gitu? Digital marketing menurut saya yaitu sebuah tempat yang buat mempromosikan produk dengan berbagai cara seperti sosial media, TikTok, web, link atau dan lain sebagainya gitu. Oke, banyak banget kan Iya. kita kenal juga dari sosial Sosial media, iya. Aku tahu Nela dari sosial media. Nela kenal aku juga gara-gara Dari sosial sosial media. media. Jadi sangat penting banget Iya, ya kan sangat Nel. penting sekali. Terus salah satu pemanfaatan, kamu udah memanfaatkan belum sih digital marketing itu yang sesungguhnya gitu? Itu seperti endorse itu kita bisa bekerja dari rumah dan dapat cuman di rumah gitu. Oke. Itu kan juga dari sosial media. Apapun itu kembalinya ke sosial media. Dan zaman sekarang di era 5.0 itu serba mudah, serba modern dan serba bisa. Itu karena sosial media. Bener, sosial media tuh sangat mempengaruhi diri kita kan Iya, ya. sangat mempengaruhi diri kita, sangat sekali. Kalau sampai detik ini nih, sampai hari ini nih, sosial media itu menurut kamu tuh kayak gimana sih? Sosial media menurut saya yaitu tempat untuk kita bisa membranding diri. Dimana dengan kita membranding diri, orang lain jadi tahu kita dengan skill yang kita punya, yang tetapi tetap jadi be yourself, tetap jadi diri sendiri. Kamu punya nggak sih temen yang kayak di sosial medianya gini, tapi nyatanya gini gitu? Oh ya, ada Kak tentunya. Tuh kayak gimana? Biasanya tuh yang kayak gimana sih? Biasanya itu mempunyai 2 akun. Yang satunya buat akun resmi dan Iya. yang satunya buat akun main-main gitu. oke. Iya. Kalau main-main tuh kamu juga punya nggak? Punya second account punya. Kayaknya anak muda sekarang harus banget. Iya, gitu nggak harus sih? banget. Harus banget. Tapi tuh ada yang bilang gini, ngapain sih buat second akun gak guna banget gitu. Wah. Coba kamu nyinyirin giliran gitu kan dia gitu. Padahal second account itu kalau menurut saya penting banget karena dengan kita bisa bilang ke biasanya snap second account itu ya, kan tidak semuanya orang itu tahu tentang apa yang kita alami. Betul banget. Dan kalau di first itu kan beda lagi ya. Kalau di first itu kita bisa memilah-milah dulu daripada di second account. Oke, cara kamu memilih nih antara second account dengan akun pertama tuh kayak gimana sih? Kalau second account saya tuh lebih ke
bucin Kak. Oke. Iya, lebih ke bucin second account. Berarti itu. pacarnya nggak boleh ditunjukin nih ke sosial boleh, media pertama? boleh, tapi nggak sesering di second account gitu. Oke, pengakuan publik emang juga diperlukan ya. Iya, di pengakuan usia, publik, di usia-usia segini tuh gitu. Iya, bener sekali. Kalau kamu minta nggak diakuin di media sosial gitu sama cowok kamu? Itu hak dia. Itu hak dia, itu kebebasan dia. Karena apa? Karena di sini saya tidak menuntut apa-apa yang harus diakui ke diakui ke publik, ke sosial media. Gitu. Berarti kamu yaudah kalau kamu mau ngapus aku Ya, silakan. ya udah gitu ngalir aja gitu. Enggak bawa ribet. Kalau aku nggak bisa sih Nel, nggak bisa. Kayak kamu harus ngapus saya, entah itu kaki saya, tangan saya, ataupun apa saya itu biar lebih kelihatan gitu loh. Iya, kalau kamu itu punya saya dan saya punya kamu gitu. Ya, seru. Nah itu loh maksud aku. Kan jarang kan cowok tuh kayak harus banget dikodein kayak Iya. aku tuh pengen loh digini. Iya. Kamu gitu nggak sih sama cowok Kalau kamu? aku nggak gitu, aku ya kamu mau upload ya itu hak kamu, nggak juga hak kamu gitu. Saya lebih ke fokus sama diri sendiri. Oke, lah terus kamu pacaran ngapain Nel? Buat support system aja. Support system. Support Dalam hal system. apa nih? Dalam hal apa aja? Support system dalam hal pembelajaran. Masih seumuran ya? Iya masih. Teman sekolah? Bukan beda sekolah. Beda sekolah. beda Sama mana nih Nel? Aduh itu biar jadi skirt aja. Oke. Kalian jangan tahu ya nanti bisik-bisik ke aku ya. Oke, kita cari-cari siapa pacar Nela ini. Nah, kalau untuk pacar sendiri, Nela itu punya nggak sih kayak kriteria harus gimana gitu? Itu punya ya sebenarnya. Ini bukan tipe tapi kriteria. Oke. Itu kriteria saya yang penting tinggi number one. Oke. Ya, tinggi. Habis itu kalau dari segi fisik tinggi. Oke, berarti tinggi adalah syarat utama untuk menjadi pacar Nela, ya kan? Ya kan? Iya kan? Bener kan? Ya karena mau kalau nggak tinggi kan gimana kalau mau seperantaran sejajaran kan juga kayak aduh gitu ya. Iya betul banget. Kayak Ya, terus berwawasan luas, habis itu jiwa kepemimpinan. Itu Masya Allah ya Allah. Mimpi dulu boleh gak sih? kayaknya kalau dapetin dia wawasan gue jadi naik gitu. Iya. Kalau berwawasan luas coba deh, aku mau dibuka nih, pikiran aku mau dibuka. Berwawasan luas tuh harus yang gimana gitu? Berwawasan luas itu tidak harus soal pembelajaran, akan tetapi berwawasan luas itu juga kita mempunyai banyak relasi, banyak pertemanan yang dimana dengan pertemanan tersebut kita bisa memberikan ide-ide yang ada gitu. Tapi kamu yakin pertemanan laki-laki itu sehat? Pertemanan laki-laki ada yang sehat dan ada yang kurang sehat. Karena di sini saya juga belum tahu di mana pertemanan laki-laki yang sesungguhnya gitu. Oke, kalau kamu berteman dengan laki-laki itu biasanya kayak apa sih? Ini teman lo ya, bukan yang boyfriend gitu. ya. Ya biasa ngalir aja sebagai teman, saling support satu sama lainnya gitu, saling mendukung satu sama lainnya. Yang terpenting itu enggak bermain di belakang. Oke, betul. Kalau buat kamu sendiri nih, Nen, Iya. ada nggak sih toxic dari laki-laki itu? Toxic relationship itu sebenarnya ada, dimana dari hal sepele yaitu ucapan. Karena ucapan yang buat dia itu kayak dianggap bercanda, akan tetapi itu menyakiti hati kita. Betul banget. Apalagi biasanya kamu tuh kayak ngerasa, ih kok gini banget ya, itu dalam kata apa sih, Nel? Itu biasanya dalam bulian fisik. Oke, berarti semua cewek ya Iya, sebenarnya semua cewek itu pasti merasakan. Oke, merasa kalau dibully secara fisik Iya, kita tuh entah diginiin, apapun, iya. otomatis kita kayak aduh tarik napas tinggi-tinggi, keluarin, udah kayak gitu kan udah naik pitam ini rasanya. Terus kalau kamu berarti belum pernah ya kayak, kan ada tuh cewek yang biasanya tuh suka banget main sama cowok-cowok gitu. Iya, ada. Jadi tahu tosiknya si cowok-cowok tuh kayak ke cewek tuh gini nih gitu. Pernah nggak? Udah tahu belum gitu? Pernah tahu tapi tidak tahu sedalam apa gitu. Sedalam apa pembahasan mereka, sedalam apa yang akan diomongin itu belum terlalu dalam gitu. Oke, biasanya kalau menurut kamu udah toksik tuh omongan cowok tuh apa sih? Ya. Yang nggak ke cewek sih, maksudnya ke verbal, ke semua hal gitu. Menyeluruh gitu tuh toksik banget sebenarnya. Menyepelekan. Oke. Hal menyepelekan itu kita anggap sepele, akan tetapi dari omongan sepele itu tadi bisa membuat diri kita, aduh kok jadi gini ya. Akan tetapi dari hal tersebut, dari kejadian tersebut, kita itu bisa merubah diri kita untuk menjadi yang lebih baik dari kedepannya gitu. Betul banget. Emang sih kadang-kadang tuh kita nggak pernah tahu ya. Emang kadang-kadang tuh kamu pernah nggak sih kayak diginiin cowok itu loh kayak
apa ya namanya? Catcalling. Catcalling, iya. Aku tuh paling sebel sama orang yang suka catcalling Catcalling, iya. gitu. Catcalling itu hal sepele tapi itu bisa dipidana loh catcalling itu. Wah, ada Iya. juga ya ternyata. Iya, ada, bisa. Oke. Bisa itu. Berarti kalau aku pulang dari kantor gini ada yang Iya. catcalling langsung deh aku laporin ke Iya, polisi. langsung laporin bisa Oke, itu. bisa banget ya Iya. kan. Berarti itu termasuk dalam kenakalan remaja nggak sih? Nek? Iya, itu remaja yang saat ini tuh bisa anggapnya hal sepele kayak bersiul itu ya, bersiul ya. Cantik mau kemana? Itu kalau kita ngerasa risih, kita bisa kok ngelaporin tindakan catcalling itu kepada yang berwajib. Oke. Tapi ada loh cewek yang di catcallingin seneng gitu. Waduh, kalau itu saya, nggak habis pikir kalau itu. Oke, berarti kamu kalau ngelihat cewek yang di catcallingin seneng tuh gimana sih, Nel? Ya kalau Mbak, Coba deh kamu bilangin gitu, Mbak, kamu itu gitu. Mbak, kamu itu berharga. Kamu jangan seneng kalau di catcalling, soalnya itu mereka itu bisa merendahkan kamu yang di catcalling. Jadi kalau di catcalling kamu itu harus berani, harus melawan. Kamu itu harus bisa gitu loh melawan catcalling yang di luaran sana. Oke. Jangan anggap catcalling itu memuji diri kita ya. Jangan dianggap seperti itu. Karena dengan catcalling itu kita merasa kayak direndahkan gitu. Ya karena catcalling itu sebenarnya merendahkan, bukan Iya. meninggikan kita gitu loh. Iya. Kayak disiulin gitu. Ngapain kamu siulin aku gitu loh. Iya. Kalau terus biasanya kan berarti kamu itu tipikal nggak sih cewek yang kayak nomor kita dikasih ke cowok-cowok gitu kayak Iya. geram gitu. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa karena itu juga untuk menambah relasi pertemanan kita. Akan tetapi juga lihat-lihat dulu kalau nomor kita disalahgunakan kan dari nomor WhatsApp bisa tuh kena teror atau hack akun kan bisa. Oke. Iya. Iya sih emang sekarang tuh banyak banget namanya hack-hack gitu Iya, kan. iya. Ada salah satu teman aku itu juga di-hack akunnya sampai dibawa-bawa semuanya itu banyak banget gitu. Jadi soalnya kemarin saya juga baru dihack sampai ya alhamdulillah kembali hacknya nomor saya ganti di teror. Jadi itu awal mula dari nomor WhatsApp. di-hack gimana sih? Hack IG saya nggak bisa. Iya. Jadi IG-nya ini baru lagi. Enggak. Terus saya minta tolong sama teman saya tuh buat ngebenahin itu tadi. Dia jadinya bisa balik lagi. Bisa balik lagi. Tapi ganti nomor saya yang di teror itu bener-bener dapat pesan banyak banget itu. Itu pesannya apa aja nih? Lihat aja ya Kak ya nanti akunnya akan hilang, akunnya akan gini. Jadi untuk di luaran sana itu hati-hati terhadap nomor WhatsApp karena tidak semua orang itu bisa dipercaya. Betul banget. Karena di dunia ini nggak ada yang bisa dipercaya kecuali apa nih? Diri kita sendiri. Betul banget. Emang kadang tuh dunia tuh suka bercanda nggak sih Iya. sama kita? Bercandanya dunia nggak main-main, Besti. Betul banget. Bercandanya tuh kayak gini banget sih lo bercandanya ke gue gitu. Apalagi di umur kamu nih Ki ngerasain gak sih kayak mental health. Iya, mental health ya Allah itu pasti ada ya. Kita merasakan down. Kita bisa merasakan stres, tapi nggak apa-apa Kak. Itu disyukuri aja. Karena apa? Karena dengan kita merasakan hal tersebut, kita bisa bangkit. Oke. Kita bisa berdiri untuk kita bisa menjadi lebih baik. Oke. Kalau aku mah kalau rasa mental health aku keganggu ya, Iya. bisa juga kayak diam, duduk diam, udah nggak mau ngerasain apa-apa. Pokoknya yang di sebelah aku semua tuh nggak boleh ada yang ngajak bicara. Kalau ada yang ngajak bicara tuh kayak mulut aku tuh takutnya nyakitin mereka gitu Iya, loh. Jadi bener ngerusak sekali pertemanan itu, aku Kak. sama mereka semua gitu. Iya. Ya kan kalau kamu gimana tuh? Kalau mental kamu Kalau aku terganggu mental gitu? lagi terganggu itu diem, tapi itu membutuhkan musik yang tenang, biar jiwa-jiwanya membutuhkan ketenangan gitu Kak. Oke. Musik kesukaan kamu apa nih? Itu dari Feby Putri. Kita satu semua. Aku suka banget karena teman-teman aku di sini sukanya sama Musik melo gitu bukan ya. melo yang di sini teman-teman aku di sini tuh lebih ke dangdut gitu loh gitu. ya Didi Caknan gitu. Iya, Nah iya. awalnya tuh aku juga suka Feby Iya. Putri, terus Resa Bersari, Iya. terus pokoknya yang Musik senja. musik anak-anak senja banget gitu loh Nil. Iya. Ini tuh senja banget aku. Terus di sini aku tuh dijejelin sama musik dangdut gitu. Ya aku juga ikut. Itu enak juga. Enak banget sumpah, enak banget kayak wah ternyata di luar senja itu ada yang lebih menyenangkan juga Iya. loh gitu. Kita bikin enjoy aja gitu. Terus itu kemarin ada Denny Caknan di Ponorogo, Iya, itu aku iya. nonton langsung Wah. Anel. Saking kayak
teman aku tuh doktrinnya tuh kayak masuk ke otak aku, masuk terus gitu. Jadi aku tuh suka banget gitu. Kalau selain senja, lagu-lagu senja gitu loh, kamu ada nggak lagu yang juga kamu suka? Kayak aku ini nih. Sebenarnya saya juga suka sekali sama musik dangdut, apalagi Happy Asmara sama Didik Canen tuh favorit sekali. Cembel banget kan dia, Iya. lagi Soalnya suaranya kayak- gitu. Iya, jiwa-jiwanya itu ikut goyang gitu loh Kak. Betul banget. Kayak jiwa anak senja kita itu harus terbagi-bagi. harus gitu. Iya. Kayak aku tuh nggak senja banget sih, tapi aku kalau di sini juga bisa goyang, Iya. disuruh sini buat melo-melo aku juga bisa melo. Bisa beradaptasikan, bisa kita memposisikan diri untuk musik yang seperti ini sama yang seperti ini, itu jiwa kita itu bisa gitu. Oke, kamu juga suka nggak lagunya Yura Yunita? Suka. Ya kan yang dunia tipu. Dunia tipu. Itu relate banget sama kehidupan kita itu loh Kak lagunya itu. Kamu udah pernah belum telepon sama orang terus Iya. dia nyanyi sama lagu itu gitu, udah belum? Sempat kemarin sudah sempat nyanyi itu rasanya kayak Allah ngena banget di hati gitu. Iya, aku tuh kemarin tuh juga dengerin lagu Yura terus sama 3 temen aku gitu. Iya. Nangis kita bertiga. Iya, soalnya kayak bener-bener lagu itu membawakan dari hati yang paling dalam banget itu. Cobain deh kamu nih. Cobain, yang harus cobain banget sama teman kamu atau sama pacar kamu atau orang tua, sumpah itu kayak Bener-bener relate dari kehidupan kita yang dimana kehidupan ini enggak semudah apa yang dilihat sama orang-orang. betul banget. Kayak orang-orang tuh liatnya kita seneng gitu gak sih? Iya. Nyatanya mereka nggak tahu gitu. Kamu juga nggak? Iya, cukup orang lain tuh lihatnya kita yang suka-sukanya aja, yang seneng-senengnya aja. Masalah proses itu belakangan, biar Oke. ya. Biar kita sendiri Iya, yang biar tahu. kita sendiri yang tahu. Jadi lewat tipikal yang udah lu taunya gue sukses aja gitu. Iya, Betul kan? Kayak ngapain aku ceritain proses kita iya. gitu. Oke, kalau Tapi ada kalanya orang lain tuh juga perlu tahu biar tidak itu menghinanya itu terlalu dalam. Biarlah orang lain itu menghina, kita bisa membungkam dengan aksi dan mimpi kita. betul, kamu pernah dihina apa sih, Nil? Itu mana bisa sih kamu anaknya gini, mana bisa sukses, mana bisa ini, mana bisa itu. Nah, dengan perkataan orang lain seperti itu, aku bisa menjadikan diri aku ini bangkit. Saya harus semangat, saya harus bisa membuktikan bahwasanya saya bisa. Oke, emang kadang-kadang tuh kata-kata orang tuh ini banget ya, Iya. sampai di hati kita kan. Iya. Terus kalau Nela sendiri nih, pernah nggak dinyinyirin sama tetangga atau keluarga? Ya itu pasti pernah ya Kak ya. Tapi dengan kita bisa menyikapinya, kita ya udahlah biarin aja, orang namanya juga bisa dikatakan netizen. Iya sih. Kamu berarti nggak tipikal yang datengin ke rumahnya, aku ini gitu. Enggak. Nggak, lebih ke ya udah lu ngomongin gue terserah. Terserah ya, terserah itu urusan kamu ya kamu, urusan aku ya aku gitu. Oke, berarti lo lebih ke bodo amat. Ya bodo amat. Kalau kita itu mendengarkan orang-orang lain seperti itu nggak ada habisnya. Yang ada kita mentalnya capek, mentalnya ngedon. Kalau kita terlalu gimana ya? Kalau kita terlalu mendengarkan orang-orang yang seperti itu membuat diri kita itu nggak semakin maju-maju gitu loh. Oke, yes. Stuck di situ aja. Soalnya mau melangkah, mau maju itu takut. Jiwa-jiwa ini tuh, aku nanti bisa gak ya? Nggak ada keyakinan dalam diri kita gitu. Oke, bener juga sih ya, Iya. Nel ya. Terus kalau kamu kan ikut Duta Genre, ikut Iya. pemuda ini kan kamu berarti berkecimpung sama anak-anak muda. Iya, sama anak muda. Iya, sama anak muda. Kalau kamu melihat mental anak muda sesungguhnya itu sekarang sedang baik atau tidak baik? Yang saya lihat ini ya, yang saya lihat mental anak muda zaman sekarang ini tidak baik-baik saja. Karena dengan permasalahan yang dihadapi sebagai anak muda itu sangat banyak sekali, mulai dari memikirkan masa depan, masalah hal yang dihadapi, belum lagi masalah pribadi, belum lagi masalah yang lain-lainnya gitu. Oke. Jadi semangat untuk anak muda yang berjuang untuk masa depannya. Betul, berjuang sendiri untuk diri kita sendiri Iya. ya kan. Betul Bang. Kalau kamu ada nggak sih cerita dari teman kamu yang ini emang mental health-nya udah bener-bener kasihan gitu. Mungkin dari anak broken home atau Iya. anak yatim atau piatu atau sebagainya lah. Itu ada nggak sih? Itu ada ya, dengan kita sebagai temannya ya, kita harus bisa memberikan nasihat, kita harus bisa memberikan kasih sayang kita sebagai seorang teman gitu. Oke, biasa. Kamu udah punya teman nggak sih yang broken gitu atau mungkin Ada. Tuh, Ada. mereka tuh mentalnya gimana gitu kalau? Kalau mentalnya itu bisa ada yang baik dan ada yang kurang baik, tapi itu tergantung dari diri kita atau dari diri teman kita yang
melakukannya. Oke, tapi mereka masih di arah yang baik kan ya? Iya, masih di arah yang baik. Baik. Kalaupun tidak di arah yang baik, kita sebagai generasi muda, kita harus bisa mengarahkan hal-hal yang positif. Betul juga ya, berarti emang kita tuh bener-bener harus nemenin teman kita gitu ya. Iya. Kamu suka nggak sih? Kamu tuh tipikal orang yang suka semua teman atau kamu harus milih dulu? Saya tipikal orang yang suka sama semua teman. Akan tetapi suka di sini bisa diartikan teman-teman oke, ayo dirangkul. Tapi di sini saya juga bisa memilih dari pergaulan mereka. Karena dari pergaulan teman itu juga mempengaruhi di kehidupan kita. Iya kan, kayak lu temenan sama siapa tuh jadi kita kan kamu beda ngikut. tempat itu udah beda cerita Beda gitu. tempat, beda cerita. Betul banget. Kalau Nela nih lebih milih temen tuh yang kayak gimana? Saya lebih memilih temen yang semuanya oke sih sebenarnya, berteman semuanya oke, asalkan enggak ke jalan yang kurang baik, asalkan enggak di jalan yang negatif gitu. Kalau ada temen yang ngajak ke jalan negatif, Nela gimana? Tinggalin atau gimana? Menolak dulu dong, menolak. Abis itu kita kasih tahu pemahaman kalau hal seperti ini itu kurang baik gitu. Oke, emang Nela kalau menurut Nela tuh nakalnya Nela tuh kayak apa sih? Nakalnya anak muda sekarang yang masih sekolah ya itu agak dablek di sekolahan ya gitu. Itu kan bisa dikatakan nakal gitu. Nela dablek nggak kalau di sekolah coba? Kalau aku gini, dablek itu ada di saat ambis juga ada gitu. Jadi bisa memposisikan. Harus balance kan ya Iya, harus dua-duanya. balance dua-duanya. Kalau kamu di sekolah tuh biasanya nakal masalah apanya? Aku di sekolah nakal itu masalah saya pernah meninggalkan jam pelajaran. Ternyata teman-teman Nela ini pernah itu pas waktu jam pelajaran siapa nih? Iya, ada itu jam pelajaran di sekolah, tapi dari situ saya bisa mengubah diri saya untuk menjadi lebih baik. Kalau saya begini terus kapan saya berubahnya? Gimana nasib masa depan saya kalau bukan saya sendiri yang merubah gitu. Biasanya tuh kamu kalau bolos pelajaran tuh sama teman-teman nggak? Atau udah gue sendiri aja deh, kayak nggak mau. Sama teman-teman, lebih ramai, lebih enak, lebih asik. Aduh, ini gimana ini bolosnya bareng teman-teman ya Nela berarti? Iya, tapi itu dulu. Sekarang udah enggak. Nah, udah tobat karena Ya, kelas udah berapa tobat. sih sekarang? Yang udah kelas 3. Oke, bentar lagi lulus ya Nela. Iya. Oke, bentar lagi Nela lulus, bentar lagi udah Fokus sama masa depan, fokus sama kuliah gitu. Kamu rencana mau kuliah di mana? Insya Allah mau kuliah di UNER, ambil prodi ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Iya. Kenapa nggak di Ponorogo? Enggak, soalnya saya ingin cari wawasan lebih luas lagi. Ada loh Ponorogo, masih ada 2 loh, masih ada Universitas Muhammadiyah Ponorogo, terus YIN. Kenapa nggak milih itu? Karena saya ingin mencari udara yang segar. Udara, kan di Ponorogo udah ya, ini udah di Ponorogo. Jadi nanti tahun depan inginnya di Surabaya. Oke. Padahal Surabaya sama Ponorogo tuh udaranya lebih enak Ponorogo loh dia. Gimana Nanti kan di Surabaya ada banyak relasi, banyak pertemanan yang juga ya. Membuat kita itu berubah. Asalkan kita berubahnya yang lebih baik. Betul banget. Apalagi kan kayak seusia kamu tadi suka traveling. Iya, suka traveling. Suka kenal sama orang banyak, suka ya cukuplah untuk menggali dengan tantangan baru. Menggali tantangan baru untuk ke Surabaya. Semoga aja ya. Amin. Semoga Nela bisa sampai ke tadi mana mau UNER. Oh ya, UNER. Temen aku juga ada di sini, kayaknya di sana. Ada. Semangat ya, Nel. Semangat harus bisa. Ya. Harus bisa banget. Persiapan kamu sekarang tuh apa? Persiapan sekarang ya pastinya belajar, latihan tryout gitu. Oke, ini udah apa nih? Udah mulai Ini udah mulai tryout ya udah. Udah, berarti tinggal ini masih ada ujian nasional nggak sih? Kalau ujian nasional udah dihapus. Ujian nasional udah, iya tahunku juga udah dihapus. Iya. Kalau tahun kamu ngerasain nggak pemindahan dari kurikulum? Iya, ini ngerasain ini kurikulum merdeka ini. Jadi berbeda. Sebenarnya dari IPS yang masuk IPA itu boleh aja, asalkan mereka mampu gitu. Soalnya kan kalau IPS ke IPA itu agak berat, tapi kalau IPA ke IPS itu insya Allah bisa. Oke, berarti emang itu udah nyata ya? Iya, nyata. Gitu. Kalau di sekolah kamu tuh sekolah di mana kan? Aku sekolah di Mandua Ponorogo. Mandua Ponorogo, kelas 3 di kelas apa Saya sih? IPS. IPS, Iya, IPS aku pasti IPS. ternyata. Oke, ada apa sih jurusan? Kalau anak man itu biasanya apa aja? Jurusannya anak man itu ada IPA, IPS sama agama. Kenapa nggak masuk agama, Nil? Ya, saya pengennya IPS. Ngeri-ngeri sedep ya? Iya, karena di IPS itu kita bisa menggali dan belajar banyak hal yang
Ya seperti tadi, sebelumnya tidak tahu kita menjadi tahu. Oke, betul banget. Kalau kenapa nggak IPA? Ya, Sekarang soalnya saya dari dulu itu ingin menjurunya ke IPS. ya lebih gitu. suka baca-baca Iya, gitu ya. Iya. Anak IPS tuh baca nggak sih? Iya, Ada IPS linjurnya nggak? Lintas jurusan gitu ada. Tetap ada kan berarti pelajaran ada. kayak IPA gitu Iya. masih dikasih. Tapi kan di tahun sekarang yang kurikulum merdeka itu nggak ada. Ini tahun ini udah nggak ada IPA, IPS, agama nggak ada. Semuanya sama dari A, B, C sampai seterusnya itu sama. Oh, tahun ini sama. Iya, sama semuanya. Jadi ada pelajaran IPA, IPS jadi satu tumpuk. Kalau anak man tuh ada nggak sih yang cuma sekolah berapa tahun gitu? Ada akselerasi itu 2 tahun. Ada akselerasi, terus apa lagi? Binpres, Binpres sama reguler. Binpres itu apa? Bina prestasi. Oke. Kayak unggulannya gitu loh. Oke. Iya. Kamu ikut yang mana nih? Aku ikut yang reguler IPS. Iya. Terus kalau berarti yang akselerasi tadi cuma 2 tahun gitu? Iya, 2 tahun. Sekolahnya gimana Nel itu berarti? Itu kejar gimana ya? Kayak ambil Paket-paket iya, gitu? paket gitu. Terus-terusan gitu Iya. belajar. Terus itu kayak anak-anak itu mau nggak sih main sama anak-anak beda-beda gitu? Mau aja. Itu masuk ke akselerasi juga ada tes. Tesnya tuh bahkan tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Oke. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam jalur akselerasi. Berapa orang nih kalau di sekolah kamu? Kalau jalur akselerasi kurang tahu, soalnya tahun ini belum ada pemilihannya. Oke, kalau buat kamu, angkatan kamu itu Angkatan aku kurang lebih ada 400-an. anak yang sekolahnya cuma 2 tahun? Yang 2 tahun itu kurang tahu, soalnya belum ada pemilihan, kan udah sama lulus kemarin. Oh iya ya, Iya. iya juga ya Besti. Kok aku ribet gitu ya? Enggak. Nah, kalau buat adik kelas, adik di bawah kamu deh. Ini akan diadakan pemilihan untuk akselerasi. Oke, kamu masuk, alasan kan kamu tinggalnya domisili di Madiun. Iya. Terus kamu milih ke Ponorogo tuh ngapain gitu? Oh iya, jadi gini tuh ceritanya dulu itu. Sebenarnya kan saya disuruh sekolah di Madiun, akan tetapi saya memilih Ponorogo karena Ponorogo itu enak. Ponorogo itu udaranya seger. Ponorogo itu masih melekat dengan budayanya gitu. Jadi itu yang membuat diri saya itu tertantang ingin sekolah di Ponorogo. Oke, berarti Madiun enggak? Iya, Madiun iya, tapi lebih suka Ponorogo. Gak tahu kenapa. Dari dulu kayak Oke. cinta banget gitu sama Ponorogo. Apa mungkin karena deket gitu ya? Iya, lebih dekat dari Ponorogo soalnya. Kalau ke Ponorogo, berarti dari rumah ke Ponorogo lebih deket daripada rumah kamu ke... Madiun. Oke. Sebenarnya sama-sama sih itu, cuman kalau di Madiun kan banyak jalan yang berbelok-belok itu ya. Kalau di Ponorogo kan cet udah nyampe. Iya ya bener ya, cepet banget ya kalau di Iya. sini. Apalagi sekarang pembangunan, kamu coba bandingin deh, aku pengen tahu perbandingan kamu, kan kamu orang Madiun tapi Iya. kamu suka Ponorogo juga. Iya. Nah itu perbandingan antara Ponorogo sama Madiun tuh kayak gimana sih sekarang gitu? Perbandingannya sebenarnya sama-sama enak, sama-sama kota yang mempunyai fasilitas yang baik. Akan tapi di sini dari segi jalan tadi. Kalau di Madiun itu jalannya lebih kayak belok-belok, banyak jalan satu arah gitu. Kalau Ponorogo itu jalan yang mudah dihafali. Oke. Berarti kan kamu Duta Gini kok ikut Ponorogo nih? Iya, karena saya mewakili dari domisili Mandua Ponorogo. Oh domisili Mandua Iya, Ponorogo. dari Mandua. Oke, jadi Madiun juga ada sendiri kan kayak Ada, gitu? Madiun ada. Oke, berarti kamu temenmu banyak di Ponorogo Iya, ya? temanku banyak di Ponorogo. Di Ponorogo. Malah orang lain tuh ngiranya rumahku di Ponorogo. Saking banyaknya temen kamu di Iya, Ponorogo daripada di saking Madiun. seringnya aku di Ponorogo juga. Aku di Madiun itu kasarannya cuman buat numpang tidur. Kesehariannya tetap Iya. Ponorogo ya? Kesehariannya tetap Ya udah Ponorogo. Nel, cari suami Ponorogo aja Nel nanti ya, oke? Nanti Amin. biar makin cinta lagi sama Makin Ponorogo. cinta lagi sama kota Ponorogo. Wah emang Ponorogo itu hebat banget ya. Iya, Ponorogo itu wah bener-bener keren. Keren banget kan? Apalagi sekarang fasilitas Iya, di kita banyak tuh fasilitas yang diperbaiki gitu. banyak. Ada nggak sih harapan kamu buat Ponorogo untuk UMKM mungkin, atau untuk fasilitas selanjutnya, atau untuk masyarakat gitu, ada nggak? Tentunya ada harapan saya untuk Ponorogo khususnya di sini kita sama-sama masyarakat Ponorogo untuk bisa menjaga dan melestarikan budaya Ponorogo, untuk bisa menjaga dan melestarikan Kabupaten Ponorogo. Oke. Kan kita pengen majuin Ponorogo nih Nil. Iya. Kan aku tuh belajar di PT Lentera Aguraya nih, aku baru masuk sini tuh aku baru paham namanya digital marketing. Iya.
kalau kita ngadain di kita komunitas di kita marketing itu kayaknya seru ya nggak sih? Seru banget Kak, boleh aja itu. Kita belajar sama-sama Iya, gitu. kita belajar sama-sama, kita bisa menerapkan ide-ide kita dijadikan satu buat tujuan yang sama. Oke, gitu. buat Ponorogo yang lebih Iya. maju, terus kita Iya. ngerangkul lagi teman-teman di luar kota kita. Bener sekali Kak. Iya. Nanti next kita gabung lagi dalam satu komunitas yang Oke, emang siap. itu kita belajar sama-sama Iya. gitu kan. Ah, seru banget ya buat Sobat Denu. Kasih tahu dong biar mereka tuh juga mau gitu. Nanti kita buat gitu bareng-bareng gitu. Oke, jadi untuk Sobat Tenlung nih, kita akan adain komunitas buat digital marketing untuk kemajuan Ponorogo. Itu kita bisa menerapkan ide-ide yang ada dan hal-hal baru yang kita punya untuk mencapai satu tujuan yang sama. Oke, buat kalian semua tuh juga boleh banget loh kalau mau DM kita di Instagram. Iya. Teman-teman Nela itu juga kasih tahu ya Nel kalau Siap. mau apa itu DM aja di Tenlung Official. Nanti kita sharing-sharing gini terus kita biar banyak, kita punya komunitas yang banyak. Oke. Biar nanti di tahun-tahun depan tuh rekening kita tuh udah gendut, udah banyak Udah gendut gitu. banyak gitu. Kita jalan-jalannya tuh nggak naik motor lagi sayang, tapi Iya. naik mobil Iya, gitu. alami, amin. Kayaknya seru banget deh ya Iya, kan, kita seru. ketemunya gitu. Tuh ya kan. Nah Sobat Denung semuanya, kita lagi udah ngomongin banyak banget kan Nela Iya. hari ini. Makasih banyak buat Iya, Nela. terima kasih kembali. Iya, oke buat Nela nih, ada nggak sih kata-kata mutiara dong atau moto untuk Sobat Tenlung? Terus biar makin semangat capai sesuatu hal yang lebih besar lagi. Atau kamu mau ngomongin pesan untuk seseorang yang pengen kamu sampaikan, Oke. tapi nggak bisa kamu sampaikan aja di sini nih. Oke, untuk Hai Sobat Tenlung, untuk semuanya saja, mimpi tanpa aksi hanyalah sebuah halusinasi. Tidak ada yang tidak mudah dan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi semangat untuk para pejuang yang anak muda yang berproses, semangat untuk kita semua, semoga kita bisa mencapai mimpi kita dengan baik. Oke, amin 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 banget Amin, nih. iya. Kalau untuk pesan nih buat orang yang pengen kamu kasih pesan nih, ada nggak sih ya? Dari contohnya nih mau ke mama atau ke papa Iya, atau ke oke, sahabat ada. atau ke pacar tuh boleh. Ini untuk pesan semua orang aja ya Kak Ya, ya. oke. Terima kasih untuk orang baik di luaran sana. Semoga dengan bantuan kalian-kalian semua bisa menjadi hal baik untuk di masa yang akan mendatang. Terima Oke, kasih. makasih banyak Iya, Nela buat terima hari kasih. ini udah ngasih kita pencerahan nih, udah ngasih kita pengetahuan yang super banyak banget. Next kita harus ketemu lagi Oke, pokoknya. siap. Oke kan? Oke. Nah Sobat Denung semuanya, terima kasih banyak udah nonton kita hari ini. Nah buat kalian semua jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. See you next time and bye-bye!